Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan video tentang tipe kepemimpinan karismatik yang akan kami jelaskan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Wiko Ardianto dengan NIM 2020143629. Dan di sini saya akan memperkenalkan 3 teman anggota saya. Yang pertama, Heni Ajeng Larasati, NIM 2020143625. Bella Savera, NIM 2020143635. Ina Hairani 2020143628. dan inilah video kami. A. Kepemimpinan karismatik. Menurut Wahjo Sumijo 1999, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administratif, dan persepsi lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Dan menurut Reich 1999, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi pendapat, sikap, dan perilaku orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mampu mengatur dan mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan dapat berfungsi sebagai pemimpin. B. Indikator karisma. Seperti dalam teori awal oleh House 1977, seorang pemimpin yang memiliki karisma memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada pengikut. Para pengikut merasa mereka bahwa keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka bersedia mematuhi pemimpin. Mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin. Secara emosional, mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki sasaran kinerja yang tinggi. Dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari misi itu. C. Ciri dan perilaku. 1. Menyampaikan sebuah misi yang menarik. 2. Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat mencapai visi itu. 3. Mengambil resiko pribadi yang membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi itu. D. Tipe pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik dikelompokkan menjadi 2, karismatik visioner dan karismatik di masa krisis. Pemimpin karismatik visioner mengekspresikan visi bersama mengenai masa depan. Melalui kemampuan komunikasi, pemimpin karismatik visioner mengaitkan kebutuhan dan target dari pengikutnya dengan target atau tugas dari organisasi. Mengaitkan para pengikut dengan target dari pengikut dengan visi, misi, tujuan organisasi akan lebih mudah jika mereka merasa tidak puas atau tidak tertantang dengan keadaan pada saat ini. Pemimpin karismatik visioner memiliki kemampuan untuk melihat sebuah gambar besar dan peluang yang ada pada gambar besar tersebut. Sementara tipe pemimpin karismatik di masa krisis akan menunjukkan pengaruhnya ketika sistem harus menghadapi situasi di mana pengetahuan, informasi, dan prosedur yang ada tidak mencukupi. E. Karismatik negatif memiliki orientasi kekuasaan secara pribadi. 1. Mereka menekankan identifikasi pribadi daripada internalisasi. 2. Mereka lebih menanamkan kesetiaan kepada diri mereka sendiri daripada idealisme. 3. Mereka dapat menggunakan daya tarik ideologis tetapi hanya sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan, kemudian diabaikan atau diubah secara sembarangan sesuai dengan sasaran pribadi pemimpin itu. 4. Mereka berusaha untuk mendominasi dan menaklukkan pengikut dengan membuat mereka tetap lemah dan bergantung pada pemimpin. 5. Otoritas untuk membuat keputusan penting dipusatkan pada pemimpin. Penghargaan dan hukuman digunakan untuk memelihara sebuah citra pemimpin yang tidak dapat berbuat kesalahan
atau untuk membesarkan ancaman eksternal kepada organisasi. 6. Keputusan dari para pemimpin ini mencerminkan perhatian yang lebih besar akan pemujaan diri dan memelihara kekuasaan daripada bagi kesejahteraan pengikut. Karismatik positif memiliki kekuasaan sosial. Ada dua. Yang pertama, para pemimpin ini menekankan internalisasi dari nilai-nilai bukan pada identifikasi pribadi. Yang kedua, otoritas didelegasikan hingga batas-batas cukup besar dan informasi dibagikan secara terbuka. Yaitu pada Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan sosok yang karismatik, berwibawa, cendekiawan, ideolog, dan dapat dikatakan sosok yang sempurna sebagai pemimpin bangsa. Ia bisa membangkitkan semangat nasionalis merakyat Indonesia. Pengorbanan besar yang telah dilakukan olehnya terutama dalam hal membawa Indonesia ke arah kemerdekaan, sehingga terlepas dari belenggu penjajahan, tentu akan selalu tertanam sebagai jasa-jasa yang tidak akan tergerus selamanya oleh zaman. Biografi Presiden pertama RI, Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Jawa, tepatnya di Surabaya. Putra dari Raden Sukani dan ibu bernama R.A. Ida Nyoman Rai. Sejak kecil ayahnya menitipkan kepada sang kakek yang bernama Raden Harkolomo, yang dididik sejak kecil menjadi pribadi yang tidak cengeng, tegas, pemberani, dan berwibawa. Kakeknya sangat disegani karena memiliki ilmu kebatinan, sehingga menjadikan sosok yang bersahaja. Riwayat pendidikan Soekarno. Keluarga Soekarno sangat peduli dengan pendidikan. Tulungagung adalah tempat pertama kali Soekarno menjalani pendidikan formal. Namun tidak lama setelah itu ia pindah ke Mojokerto karena orang tuanya ditugaskan di kota tersebut. Pindahnya ke Mojokerto seakan menjadi berkah tersendiri bagi Soekarno, sebab di kota itu Soekarno menimba ilmu di East Island School. Kemudian pada bulan Juni tahun 1911, orang tuanya memindahkan Soekarno ke Europe's Art School. Soekarno bisa diterima di HBS Surabaya. Kebijakan ekonomi masa Soekarno. Selama ini nyaris tidak ada catatan sejarah tentang keberhasilan kebijakan ekonomi masa Orde Lama. Ketika indikator-indikator ekonomi makro saat itu menunjukkan rapuhnya pondasi perekonomian Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang minus inflasi sangat tinggi di atas 500% dan defisit neraca perdagangan, maka strategi dan kebijakan ekonomi Orde Lama selalu mengundang pertanyaan. Pemikiran ekonomi Soekarno secara dominan mempengaruhi arah strategi dan kebijakan ekonomi. Dekret Demokrasi Terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan pidato yang mungkin menjadi salah satu pidatonya yang paling terkenal sekaligus kontroversial sepanjang sejarah. Dekret Presiden menjadi sebuah titik balik perjalanan politik Soekarno. Demokrasi terpimpin yang diagungkan memungkinkan dirinya menjadi pengusaha tunggal dengan kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Prestasi terbaik Soekarno adalah mengorbankan semangat revolusi dan membawa Indonesia kepada kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan keinginan yang kuat, juga semangatnya, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Melihat jenis dan gaya kepemimpinan Soekarno dalam memimpin Indonesia, dapat dipahami bahwa menjadi seorang pemimpin yang karismatik, yang memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan pegawai-pegawai yang dapat bisa dipercaya. Soekarno pada masa kepemimpinan sebagai presiden pertama di Indonesia telah memperubah orang dan melakukan banyak hal. Gaya ini terbukti
mampu membawa negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, terbebas dari